Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Ibu pembimbing mata kuliah endokrinologi, yaitu Ibu Dr. Elsa Yuniarti Esket M. Biomed Aifoka, yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan klasifikasi hormon dan mekanisme kerjanya. Pun dari kelompok 2 yaitu yang pertama Misrayatul Husna dengan NIM 20031015 sebagai moderator, kemudian Tunisa dengan NIM 20031013 sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita langsung masuk pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Khairatun Nisa. Kepada Khairatun Nisa disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi hormon. Sebelum memasuki tentang materi klasifikasi hormon, angka baiknya kita harus mengetahui apa itu sistem endokrin terlebih dahulu. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar dalam tubuh yang membuat hormon membantu sel berbicara satu sama lain. Mereka bertanggung jawab atas hampir setiap sel, organ, dan fungsi di tubuh. Kelenjar adalah organ yang membuat dan mengeluarkan hormon yang melakukan pekerjaan tertentu di tubuh kita. Lalu, hormon. Istilah hormon berasal dari kata Yunani, yaitu hormau, yang berarti menggairahkan atau membangkitkan. Hal ini mencerminkan peran hormon yang bertindak sebagai katalis untuk perubahan kimia lainnya pada tingkat sel yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan energi pada manusia. Pada gambar ini, beberapa kelenjar yang memproduksi hormon pada manusia. Yaitu ada kelenjar pineal, pituitari, timus, hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, ovum, dan testis. Baiklah, kita akan memasuki pada materi yang pertama, yaitu tentang klasifikasi hormon. Klasifikasi hormon terbagi berdasarkan komposisi kimia, berdasarkan sifat kelarutan, berdasarkan lokasi reseptor, berdasarkan fungsi umum, berdasarkan aktivitasnya, dan berdasarkan tata letaknya. Pertama yaitu berdasarkan komposisi kimia. Secara kimiawi, hormon diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama. Yang pertama, turunan asam amino tirosin atau hormon-hormon dari medula adrenal dan kelenjar tiroid. Hormon amina berasal dari tirosin. 2 kelompok hormon yang berasal dari tirosin adalah hormon-hormon kelenjar tiroid dan medula adrenal. Dibentuk oleh aksi enzim-enzim yang berada di kompartemen sitoplasmik sel kelenjar. Hormon tiroid disintesis dan disimpan di kelenjar tiroid dan berikatan dengan makromolekul protein tiroglobulin yang disimpan di folikel besar di kelenjar tiroid. Sekresi hormon terjadi ketika amina dipisahkan dari tiroglobulin dan hormon berbentuk bebas. Sekresi dalam aliran darah setelah memasuki peredaran darah, kebanyakan hormon tiroid berkombinasi dengan protein plasma, khususnya tirosin, binding globulin, yang perlahan-lahan melepaskan hormon ke jaringan target. Contoh lain hormon amina adalah epinefrin dan norepinefrin, yang dibentuk medula adrenal dan disekresikan 4 kali lebih banyak.
lebih banyak epinefrin daripada norepinefrin. Sementara itu, hormon amina lain yaitu katekolamin disimpan di granula sekretori dan dibebaskan oleh sel-sel medula adrenal dengan cara eksositosis masuk ke dalam peredaran darah dalam bentuk bebas atau berkonjugasi dengan substansi lain. Yang kedua yaitu turunan steroid secara struktural berhubungan dengan kolesterol, hormon-hormon dari kelenjar seks dan korteks adrenal. Steroid adalah turunan teroksidasi dari kolesterol. Molekul-molekul ini berbagi sebagai karakteristik struktural inti tetrasiklik terbentuk oleh 3 sikloheksana dan 1 siklopentana. Hormon-hormon ini berbeda di antara mereka, terutama dalam jumlah atom karbonnya, melekat pada struktur 4 cincin, kelompok fungsionalnya dan keadaan oksidasi yang memberi mereka fungsi biokimia yang berbeda dan spesifitas biologis dan enzim steroidogenik yang terlibat dalam sintesisnya sudah mapan. Reseptor nuklir yang diaktifkan memodifikasi ekspresi ratusan hingga ribuan gen target spesifik dalam genom. Tindakan hormon steroid pada janin meliputi peran perkembangan dalam sistem pernapasan otak dan sistem kardiovaskular. Beta-metason steroid glukokortikoid sintetik digunakan pada antenatal untuk mengurangi komplikasi kelahiran prematur. Pengembangan agonis reseptor glukokortikoid parsial selektif baru dapat memberikan terapi yang lebih baik untuk mengobati komplikasi pernapasan pada kelahiran prematur dan menghindari efek buruk glukokortikoid pasca kelahiran pada orang lain. Lalu yang ketiga, turunan protein atau polipeptida, hormon-hormon dari pankreas dan hipofisis. Fluktuasi hormon dan kadar glukosa dirasakan oleh subset spesifik neuron hipotalamus sebagai proksi untuk status metabolisme secara keseluruhan. Hipotalamus mengintegrasikan informasi ini dan karenanya memodulasi mekanisme efektor untuk mempertahankan homeostasis metabolik. Homeostasis glukosa dicapai dengan mengkoordinasikan produksi glukosa hati, penyerapan glukosa otot, dan lemak serta fungsi pankreas endokrin. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal, rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal kalian. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebar 2,5-5 cm. Dan vaskularisasi dari arteri mesenterika superior dan splenikus. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin juga, sebagai kelenjar eksorin atau kelenjar empedu. Sebagai organ endokrin, karena di pankreas terdapat pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel beta 75%, sel alfa 20%, dan sel delta 5%. Sekresi hormon pankreas dihasilkan oleh pulau Langerhans yang memiliki diameter 75-150 mikron. Lalu ini adalah gambar dari penggolongan hormon berdasarkan struktur kimiawi tersebut, yaitu yang telah saya jelaskan tadi, ada steroid, ada asam amino, dan polipeptida atau protein. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan sifat kelarutan. Sifat kelarutan hormon dapat diklasifikasikan yaitu lipofilik dan hidrofilik. Yang pertama itu hormon hidrofilik atau yang biasa dikenal dengan suka air. Sangat larut dalam air dan memiliki kelarutan lemak yang rendah. Sebagian besar hormon hidrofilik adalah hormon peptida atau protein yang terdiri dari asam amino spesifik yang tersusun dalam rantai dengan panjang yang bervariasi. Rantai yang lebih pendek adalah peptida dan yang lebih panjang adalah protein. Dan termasuk 2 jenis hormon hidrofilik yaitu aminakatekol dan indoleamin. Dan 1 jenis hormon lipofilik yaitu hormon tiroid. Katekolamin berasal dari asam amino tirosin dan sebagian besar disekresikan oleh medula adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari bagian dalam adrenal medula yang dikelilingi oleh korteks adrenal bagian luar. Lalu yang kedua yaitu hormon lipofilik. Hormon ini memiliki kelarutan lipid yang tinggi dan sukar larut dalam air. Hormon lipofilik termasuk hormon tiroid dan hormon steroid. Hormon tiroid seperti namanya disekresikan secara eksklusif oleh kelenjar tiroid. Itu adalah turunan tirosin teriodinasi.
Meskipun katekolamin dan hormon tiroid keduanya berasal dari tirosin, mereka berperilaku berbeda karena sifat kelarutannya. Steroid adalah lipid netral yang berasal dari kolesterol. Mereka termasuk hormon yang disekresikan oleh korteks adrenal, seperti kortisol dan hormon seks atau testosteron pada pria dan estrogen pada wanita yang disekresikan oleh organ reproduksi. Lalu yang ketiga, berdasarkan lokasi reseptor. Berdasarkan lokasi reseptor, ada dua. Yang pertama, hormon lipofilik, yaitu mengaktifkan reseptor intraselular. Hormon lipofilik yang bersirkulasi di bawah dalam darah terikat untuk mengangkut protein. Mereka melewati membran plasma dan mengaktifkan reseptor intraselular. Kompleks reseptor hormon dapat berdekatan dengan daerah promotor gen tertentu yang disebut dengan elemen respons hormon untuk mengaktifkan transkripsi. Lalu yang kedua, hormon hidrofilik, yaitu mengaktifkan reseptor pada membran sel target. Hormon hidrofilik mengikat reseptor membran untuk memulai jalur transduksi sinyal. Banyak reseptor adalah kinase yang memfosforilasi protein secara langsung. Lainnya adalah reseptor berpasangan protein G yang mengaktifkan sistem pembawa pesan kedua. Hormon hidrofilik cenderung berumur pendek, tetapi hormon lipofilik cenderung memiliki efek durasi yang lebih lama. Lalu yang keempat, berdasarkan fungsi umum. Itu terdiri dari 4. Yang pertama, hormon perkembangan atau yang disebut dengan growth hormone, yaitu hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone adalah 191 protein asam amino yang mudah berdekatan dengan reseptor hormon pertumbuhan atau GHR. Dan pada beberapa spesies reseptor prolaktin, GHR adalah anggota dari superfamili reseptor sitokin dan meskipun sebagian besar GHR manusia telah terdeteksi di hati, GHR juga ditemukan banyak diekspresikan di semua komponen seluler ovarium dan testis manusia. Growth hormone terbukti memiliki efek langsung dan tidak langsung pada fungsi ovarium dan testis, dengan efek langsung yang dimediasi oleh interaksi GH dan GHR eksplisit, sementara efek tidak langsung mungkin dimediasi melalui produksi lokal faktor sekunder, terutama faktor pertumbuhan seperti insulin atau IGF, protein yang biasanya diproduksi oleh hati sebagai respon terhadap stimulasi growth hormone atau hormon perkembangan atau hormon pertumbuhan juga. Lalu untuk yang kedua yaitu hormon metabolisme. Hormon yang termasuk golongan ini mengatur proses homeostasis glukosa dalam tubuh. Glukokortikoid atau GCS adalah steroid yang disekresikan oleh korteks adrenal di bawah kendali aksis hipotalamus. Hipofisis adrenal salah satu sistem neuroendokrin utama organisme. Hormon ini terlibat dalam perbaikan jaringan, stabilitas kekebalan dan proses metabolisme, seperti regulasi metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Hormon ini adalah hormon katabolik yang diperlukan untuk memobilisasi penyimpanan untuk menyediakan energi bagi organisme. Lalu untuk yang ketiga yaitu hormon tropik. Hormon kelompok ini dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofisis, sebagai hormon terangsang pertumbuhan folikel atau FSH pada ovarium dan proses spermatogenesis atau LH. Hipotalamus yang mengontrol sekresi hormon tropik ke pituitari anterior dikendalikan oleh sekresi atau faktor pelepas. Jika kadar hormon dalam darah sangat rendah, di ambang nilai kisaran fisiologis, maka dikeluarkan lebih banyak hormon pelepas. Selanjutnya meningkat produksi hormon tropik oleh pituitari anterior, kemudian meningkatkan sekresi hormon oleh organ. Sasarannya, sebaliknya jika kadar hormon meningkat di atas batas fisiologis, maka produksi hormon pelepas dihentikan. Hal ini menyebabkan sekresi hormon oleh pituitari anterior menurun dan produksi hormon oleh organ sasaran juga menurun. Sistem pengontrol tipe demikian ini bukanlah iya atau tidak, karena pengubahan dan penyetelan dilakukan terus-menerus agar kadar hormon dapat dipelihara secara optimal. Lalu untuk yang keempat, hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Contoh kelompok hormon ini adalah kalsitonin,
kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Sel C atau sel parafolikular adalah sel endokrin yang diapit di antara sel folikel dan membran basalnya. Sel C menghasilkan hormon kalsitonin atau CT. Kalsitonin membantu mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan tubuh. Kontrol sekresi kalsitonin tidak tergantung pada hipotalamus atau kelenjar pituitari. Sel C melepaskan kalsitonin ketika konsentrasi ion kalsium Ca2+ darah naik di atas normal. Organ sasarannya adalah ginjal dan tulang. Kalsitonin merangsang ekskresi kalsium oleh ginjal dan mencegah pelepasan kalsium dari tulang dengan menghambat aktivitas. Hasil penurunan tingkat kalsium di dalam darah menghilangkan stimulus dan mematikan sel-sel C. Lalu untuk yang kelima yaitu berdasarkan aktivitasnya. Klasifikasi hormon berdasarkan aktivitasnya terdiri atas dua juga. Yang pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang masa, yaitu kelenjar golongan ini akan bekerja terus-menerus sepanjang kehidupan manusia dan akan terhenti jika sudah tidak ada kehidupan pada manusia tersebut, sehingga tidak terbatas pada usia. Lalu untuk yang kedua, kelenjar yang bekerjanya mulai masa tertentu. Hormon golongan ini tidak akan dapat berfungsi jika belum mencapai proses perkembangan dalam diri manusia atau proses pendewasaan sel yang terjadi dalam tubuh manusia. Kedewasaan sel akan terjadi pada saat usia tertentu, seperti pada usia pubertas. Contoh hormon kelamin kelenjar yang bekerja sampai pada masa tertentu. Hormon golongan ini bekerja pada saat manusia itu dilahirkan sampai pada usia tertentu. Pada usia tersebut terjadi proses pertumbuhan dari seluruh organ-organ tubuh manusia sampai dengan penyempurnaan organ, sehingga masing-masing organ tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kecuali organ yang membutuhkan persyaratan kedewasaan sel. Hormon ini akan berhenti dihasilkan pada saat tubuh mulai memperlambat atau menghentikan proses pertumbuhan. Biasanya hormon ini bekerja pada kisaran usia 0 sampai 17 tahun, yaitu masa pertumbuhan. Contoh hormon pertumbuhan yaitu pada kelenjar timus. Lalu untuk yang ke-6 sendiri, yaitu berdasarkan tata letaknya. Hormon berdasarkan tata letaknya terdiri atas 8. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari, yaitu di dasar cerebrum, terletak di bawah hipotalamus. Lalu untuk yang kedua, kelenjar pineal atau epifisis, terletak di cerebrum. Yang ketiga, kelenjar tiroid, terletak di daerah leher. Yang keempat, kelenjar paratiroid, terletak di dekat kelenjar tiroid. Yang kelima, kelenjar timus, terletak di rongga dada. Yang keenam, kelenjar adrenal atau suprarenalis, terletak di atas ren. Dan yang ketujuh, kelenjar pulau Langerhans atau pankreas, terletak di rongga perut. Dan yang ke-8, kelenjar usus dan lambung, terletak di rongga perut. Sekian dari pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairatun-Nisa. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai mekanisme kinerja hormon. Hormon bekerja pada sistem umpan balik. Loop umpan balik dapat positif dan negatif dan memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Hormon mengontrol laju lalu lintas seluler. Hormon tidak mengawasi perubahan biokimia. Hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai, yang melakukan fungsi spesifik. Hormon mempunyai fungsi dependen dan independen. Pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar-kelenjar lainnya. Hormon secara konstan direaktivasi oleh hepar atau mekanisme lain dan diekskresi oleh ginjal. Hormon bekerja dalam dalam sistem umpan balik yang memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Hormon mengontrol laju aktivitas selular. Hormon tidak mengawali perubahan biokimia. Hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai yang melakukan fungsi spesifik. Mekanisme kerja hormon pada sel-sel target untuk memberikan efek spesifiknya dapat terjadi dengan berbagai cara.
di mana hormon-hormon yang berasal dari protein dan polipeptida secara umum tidak langsung menembus dinding sel, melainkan bereaksi dengan reseptornya yang spesifik yang berada di permukaan membran sel. Reaksi ini selanjutnya menyebabkan efek langsung pada membran, dapat berupa perubahan-perubahan permeabilitas ion dan efek intraseluler yang dimediasi oleh sistem second messenger di dalam sel. Kerja dari glukagon pada membran sel hati yang merangsang glikogenolisis dimediasi oleh enzim adenylate dan produksi siklik AMP. Adapun hormon insulin pada awalnya berinteraksi dengan reseptor insulin di permukaan sel, yang diikuti dengan internalisasi dari kompleks insulin reseptor dan modulasi langsung dari proses enzimatik. Hormon-hormon steroid, contohnya hormon-hormon seks, estradiol, progesteron, dan testosteron, kortikosteroid, adrenal, kortisol, aldosteron, dan juga vitamin D. Bersifat lipofilik, memasuki sel secara langsung dan bergabung dengan protein reseptor spesifik di dalam sitoplasma dan inti sel. Sel berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sinyal kimiawi. Sinyal kimiawi tersebut dapat berupa molekul kimia sederhana seperti derivat asam amino atau derivat asam lemak, atau senyawa yang lebih kompleks seperti peptida, protein, atau steroid. Untuk komunikasi dengan sel dekatnya, sinyal kimiawi dibebaskan suatu sel di ekstraseluler menuju sel yang ada di sekitarnya. Mekanisme ini dinamakan parakrin atau sekresi lokal. Kadang-kadang respons sel yang timbul karena hasil sekresinya sendiri, mekanisme komunikasi ini disebut autokrin. Namun apabila letak sel, jaringan atau organ jauh dari sumber dilepaskannya sinyal kimiawi, maka molekul kimiawi pembawa pesan tadi dilewatkan melalui pembuluh darah menuju organ target. Metode komunikasi itu dinamakan endokrin atau sekresi internal, sementara hasil sekretnya disebut hormon. Dalam bekerja terhadap sel target, hormon mempunyai 3 mekanisme kerja utama, yaitu yang pertama mengubah permeabilitas saluran membran dengan bekerja pada protein saluran protein kanal yang sudah ada. Yang kedua, bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua atau second messenger untuk mempengaruhi aktivitas sel. Yang ketiga, pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Nah, di sini ada gambar mengenai mekanisme dasar kerja hormon, yaitu ada autokrin, parakrin, dan endokrin. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ketiga mekanisme dasar tersebut. Yang pertama yaitu mengenai autokrin. Sel yang menghasilkan sinyal autokrin atau otokrin juga dapat mengikat sinyal tersebut. Ini berarti sel pensinyalan dan sel target adalah sel yang sama. Jenis pensinyalan ini sering terjadi selama perkembangan awal suatu organisme untuk memastikan bahwa sel berkembang menjadi jaringan yang benar dan menjalankan fungsi fisiologis yang tepat. Contoh lain, pensinyalan otokrin ini juga mengatur sensasi nyeri dan respons inflamasi. Bila mana sebuah sel terinfeksi virus, sel tersebut dapat memberi sinyal sendiri untuk menjalani kematian sel terprogram yang bertujuan untuk membunuh virus dalam sel. Yang kedua, parakrin. Sinyal parakrin adalah sinyal yang bekerja secara lokal antara sel yang berdekatan. Sinyal parakrin bergerak melalui proses difusi via matriks ekstraseluler. Jenis sinyal ini biasanya memperoleh tanggapan cepat yang hanya berlangsung dalam waktu singkat. Kemudian yang ketiga yaitu endokrin. Sinyal endokrin adalah sinyal dari sel yang jauh dan berasal dari sel endokrin pada tubuh manusia. Amat banyak sel endokrin yang terletak pada kelenjar endokrin.
semisal kelenjar hipotalamus, tiroid, dan kelenjar pituitari. Selanjutnya, hormon dalam bekerja juga memerlukan respon spesifik. Reseptor pada umumnya adalah molekul protein dengan struktur tertentu, sehingga hanya melakukan pengikatan dengan hormon atau analog dengan struktur hormon tertentu. Reseptor hormon terletak di membran sel atau sitoplasma sel. Dengan demikian, hormon yang dibebaskan ke dalam darah hanya bekerja pada sel atau jaringan tertentu yang mempunyai reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Kemudian ada gambar mengenai kerja hormon steroid. Nah, pada gambar tersebut dapat diamati bahwa hormon dalam bekerja juga memerlukan reseptor spesifik. Reseptor pada umumnya adalah molekul protein dengan struktur tertentu, sehingga hanya melakukan pengikatan dengan hormon atau analog dengan struktur hormon tertentu. Reseptor hormon terletak di membran sel atau sitoplasma sel. Dengan demikian, hormon yang dibebaskan ke dalam darah hanya bekerja pada sel atau jaringan tertentu yang mempunyai reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya yaitu sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh Khairatun-Nisa. Kepada Khairatun-Nisa disilahkan. Baiklah, kepada moderator. Terakhir ini adalah sesi kesimpulan yang dimana klasifikasi dari hormon yaitu berdasarkan komposisi kimia, berdasarkan sifat kelarutan, dan berdasarkan lokasi reseptor, berdasarkan fungsi umum, berdasarkan aktivitasnya, dan yang terakhir yaitu berdasarkan tata letaknya. Hormon sendiri yaitu molekul yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan kelenjar gonad, yaitu testis atau ovarium. Kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan pankreas. Hormon kemudian dibawa melalui darah ke sel targetnya. Sel-sel target untuk setiap hormon dicirikan oleh adanya molekul-molekul penyangga tertentu, yaitu reseptor. Untuk hormon yang terletak di permukaan sel atau di dalam sel, interaksi antara hormon dan reseptornya memicu serangkaian reaksi biokimia dalam sel target yang pada akhirnya mengubah fungsi atau aktivitas sel. Lalu yang kedua yaitu tentang mekanisme kinerja hormon. Hormon bekerja dalam sistem umpan balik yang memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Hormon mengontrol laju aktivitas seluler, hormon tidak mengawali perubahan biokimia, hormon hanya memengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai melakukan fungsi spesifiknya. Baiklah, sekian dari kesimpulan terhadap pemaparan materi oleh kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khairatun-Nisa. Mungkin sekian penampilan dari kelompok 2 mengenai materi klasifikasi hormon dan mekanisme kerjanya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.